Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Iya, semangat ya. Ya. Ini Anda dipacu dalam berapa? Dari Agustus ya. Agustus, September, Oktober. 2 bulan Anda dipacu dan masih akan terus berlari ya sampai akhir semester ini. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan energinya tidak menurun ya, karena kita punya harapan di ujung ya, kita punya harapan di ujung sana Anda keluar sebagai seorang digital entrepreneur, di mana produk-produk Anda akan memberi manfaat bagi masyarakat. Amin, mudah-mudahan. Oke, hari ini saya akan memberikan pembekalan, masih pembekalan, ya. Jadi sekedar untuk pengayaan, karena Anda berada pada fase development, fase awal development, di mana Anda masih bisa memilih berbagai opsi dalam proses development, dalam teknis development, ya. Dalam apalagi namanya metode-metode yang mau Anda gunakan. Jadi di awal tugas aplikasi ini saya memberikan pembekalan-pembekalan sebagai pengayaan, sebagai bahan untuk Anda pertimbangkan apakah Anda mau pakai, apakah Anda mau libatkan. Sebentar, saya mau bersin, tunggu ya. Pak Sofialdi sudah datang. Oke, minta maaf. Ada gangguan, bukan gangguan teknis, gangguan fisik. Baik, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat. Tadi sampai di mana? Oh ya, tugas aplikasi adalah fase Anda membangun, ya. Jadi kalau di digital entrepreneurship itu Anda merancang, mendesain, dan yang paling utama adalah memvalidasi, ya, apakah yang akan kita bangun ini yakin nih bakal laku, yakin nih bakal ada yang pakai, apa iya problem yang kita lihat itu valid, ada, ya kan? Nah, sampai di titik ini kita masih katakanlah 70% yakin, nah, ya, 70% yakin bahwa ide yang kita rancang, ide yang kita sudah kaji, itu insya Allah ada yang butuh, insya Allah ada yang pakai, dan insya Allah ada yang beli. Gitu kan? Nah, kok 70% Pak? Kita maju dengan 70%, kita develop, yakin. Ya, karena sebenarnya tidak pernah 100%. Ya, kita develop juga, itu pun masih katakanlah 80%. Jadi kita launching, rilis 1, ya, itu pun masih testing, masih validasi. Ya, ketika Anda meluncurkan produk itu, kan masih dikasih coba sama target marketmu kan? Ya, mereka akan coba, mereka akan pakai, dan mereka akan memberikan feedback, suka apa tidak, lanjut pakai atau tidak.
mereka uninstall aplikasimu pun itu juga sebuah feedback. Ya, ternyata yang uninstall itu sekian gitu. Berarti ada yang kurang di situ. Ya, entah kurang sedikit, entah kurang banyak, entah kurang banget. Gitu ya. Ya. Intinya tetaplah semangat. Makanya di awal tadi saya bilang tetap semangat karena yang kita lakukan ini semuanya eksperimental. Nah, dalam proses development ada banyak pilihan. Ya, ada banyak pilihan. Kita mau develop itu seperti apa? Hari ini saya mau kasih Anda gambaran tentang cloud technology. Ya, sebenarnya materi ini sudah dipelajari oleh Anda yang prodi SI. Ya, Anda yang program studinya sistem informasi. Masih ingat cloud technology? Kalau nggak salah ada yang pernah bikin video malah ya. Ya, bikin video tentang apa ya waktu itu? Cloud atau web atau apa gitu. Pokoknya saya ingat kelas SI yang ini itu pernah bikin video tentang salah satu, mungkin termasuk cloud. Ya, di mata kuliah CB. Karena cloud itu adalah salah satu sistem informasi berbasis internet. Oke? Anda bisa lihat presentasi saya? Bisa ya, kelihatan ya? Oke, thank you, Talia. Thank you, Erlan. Nah, oke, kita bahas cloud teknologi lebih kepada mengapa kita mesti pakai. Ya, kalau di CB kita hanya melihat kulit-kulitnya saja. Nah, sekarang cloud teknologi kira-kira di projectmu itu bakal dipakai apa? Ya, di dalam bisnismu itu bakal bisa kita pakai apa? Ya, jadi sekarang orang membangun aplikasi itu tidak perlu 100% kita bangun dari nol sampai 100% kita bangun sendiri. Tidak perlu. Ya, karena teknologi yang ada, apalagi namanya, metodologi yang ada, kemudian trennya juga, itu sekarang semuanya serba modular. Ya, semuanya serba modular. Artinya banyak unit-unit kecil yang sudah tersedia dan kita tinggal milih mau pakai unit-unit yang mana. Ya, tinggal kita cari modul-modul atau unit-unit tadi itu cocok nggak dengan platform kita, cocok nggak dengan sistem yang akan kita bangun. Ya, contoh begini, kalau misalnya ada layanan, ya, yang membutuhkan rekognisi wajah, ya, termasuk salah satu ini yang saya amati ya, salah satu alasan Anda milih judul-judulnya itu, saya kemarin ya saya bilang ya, minggu lalu atau kemarin kuliah kemarin, saya bilang produk-produk atau ide-ide produk Anda itu masih apa ya? Kalau saya bilang maaf, tidak istimewa. Ya, kenapa tidak istimewa? Karena yang kelihatan itu Anda semuanya bermain aman. Ya, bermain aman, tidak mau ambil resiko. Jadi yang dicari hanya produk-produk yang relatif, oke, ini gampang, ini bisa kita jangkau. Tapi ukuran kita bisa jangkau itu, apalagi namanya, seukuran jangkauan tanganmu meraih, gitu.
Apa maksudnya, Pak? Ya, kamu mengukur panjang tanganmu. Padahal sebenarnya kalau kamu menjulurkan tangan, ada pihak lain yang menjulurkan tangan ke bawah untuk ngambil kamu gitu loh. Paham? Ada gambaran maksudnya? Ya, saya bikin ini, tapi saya cuma mampu segini. Ya, padahal ketika kamu memutuskan, saya mau bikin ini, ada yang bisa bantu. Ya, itu yang saya maksud. Anda hanya mengukur sejangkauan tangan. Ya, Anda tidak melihat atau mungkin tidak punya kurang wawasan dan kurang mengetahui bahwa sebenarnya ada pihak lain yang menjulurkan tangannya ke bawah gitu. Nah, pembekalan ini tujuannya untuk melengkapi wawasan itu. Ya, kembali ke contoh. Anda ingin membuat aplikasi aplikasi yang membutuhkan rekognisi wajah misalnya. Apa ya kalau di kasusmu? Ada yang bisa sebut kira-kira seandainya rekognisi wajah itu mau diterapkan? Kira-kira dari 13 tim yang ada di sini, siapa yang merasa, wah itu cocok Pak di layanan saya? Ada? Invitation digital, enggak. Laundry, enggak. IC apa kasusnya? Apa produknya? Pemesanan makanan, Pak. Pemesanan makanan, oke. Karena konteks yang saya maksud, konteksnya adalah rekognisi wajah ya. Kira-kira apa ya, Pak. yang bisa? Apa ya? Ya, lihat, saya juga sulit mencari dari 13 tim yang 13 ide project dari 13 tim ini. Itu yang nggak ada yang berani main-main dengan rekognisi wajah. Ya, atau sidik jari. Ya, sidik jari. Kira-kira siapa yang mau masukkan fitur sidik jari di dalam aplikasinya? Pasti nggak berani. Ya, geolocation. Ayo, geolocation. Ayo. Laundry, geolocation, order makanan di restorannya ya, bukan take away ya. Makan di tempat ya. Ayo. Geolocation. Ada yang merasa bahwa produk saya bisa menambahkan fitur geolocation. Nggak ada kan? Tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena nanti kita tidak sanggup. Nah, itu yang saya maksud. Anda merasa tidak bisa menjangkau seukuran tangan Anda. Ya, padahal di luar sana orang bikin geolocation gampang. Ya, kalau dulu orang bilang face recognition emang seram, ya. Face recognition ketika saya kuliah itu jadi tesis, serem memang. Ya, sidik jari itu jadi tesis. Tapi itu memang sisi sainsnya, sisi pengembangan sisi pengembangan keilmuannya. Tapi teknologinya sebenarnya itu sudah terjangkau. Anda nggak perlu bikin aplikasi lagi untuk face recognition. Nggak perlu lagi bikin aplikasi sendiri, nggak perlu lagi bikin modul sendiri untuk sidik jari. Nggak perlu lagi bikin modul sendiri untuk geolocation. Kenapa? Banyak yang jualan. Mereka yang bikin, kita tinggal pakai. Ya. Nah, seandainya Anda punya wawasan ini dan berani,
maka mungkin ide-ide project Anda itu jauh lebih keren dari yang sekarang. Ya, jangan kecil hati lah ya. Sudah keren, tapi menurut saya masih kurang keren. ya mungkin ekspektasi saya ketinggian kali ya. Tapi ketika kita ingin menjual sesuatu, ya tentu kita berharap bahwa yang kita jual itu sesuatu yang hebat kan. Ya, jadi seandainya bilang di sini ada pameran 13 produk, ya. Kalau saya sih, ya ukuran saya, kalau saya mungkin akan lewati begitu saja. Paling nanya sesuka, seadanya, lewati stand pertama, stand kedua, stand ketiga, stand keempat, ya sampai stand ke-13 gitu. Ya, tidak ada yang saya rasa perlu untuk dieksplor lebih jauh. Kenapa? Karena developernya juga kurang berani eksplor. Ya, nggak ada yang berani bikin API baru. Atau pakai API yang sudah ada di luar sana. Ya, kalau laundry, kemudian apalagi yang urusannya apalagi namanya digital invitation, laundry siapa ya? Nukom ya. Iya Pak, Nukom. Ya siap-siap geolocation mungkin harus Anda sentuh. Ya, jangan takut, geolocation itu sudah ready to use. Oke? Nah, bagaimana Pak? Kok ready? Iya, ready. Ya, ini jawabannya. Ya, cloud technology. Kita lihat teknologi cloud. Nah, ketika Anda ingin pizza, sudah makan siang belum? Nih, makan siang yuk, kita makan pizza bareng. Ya, ketika Anda ingin pizza, opsinya apa? Ya, opsinya apa? Anda bikin sendiri, bisa. Ya, kalau bikin sendiri, maka Anda harus siapkan bahannya, Anda harus siapkan ovennya, Anda siapkan minumnya, Anda siapkan meja makannya. Intinya, Anda siapkan semuanya. Ya, gitu. Waduh, makan pizza ternyata susah. Ya, kalau pengen pizza dan harus membuat sendiri semuanya, iya memang susah. Ya kan? Kalau begitu, kita bisa beli yang setengah matang, pizzanya setengah matang, ya. Jadi untuk adonan pizzanya, toppingnya, kejunya sudah siap. Tinggal kita bawa pulang, kita bakar sendiri, kita beli minum sendiri, kita sedia meja makan sendiri. Sudah lebih gampang kan? Ya, sudah lebih gampang. Atau kita delivery atau take away. Ya. Jadi urusan adonan pizza, topping, saus, keju sampai panggang itu sudah ditangani. Ya, sudah di-handling sama pakarnya. Artinya apa? Kalau kita bikin sendiri belum tentu enak. Ya, jadi enak itu ada di bayangan kita. Pas sudah jadi, kok enggak sih, enggak begini deh rasanya pizza. Ya, itu yang memang bikin kita takut gitu untuk membuat pizza sendiri kan. Ya, udah beli bahannya mahal-mahal, terus kita masak sendiri ternyata enggak sesuai ekspektasi. Ya, bisa jadi. Ya, kalau gitu serahkan adonan kasih ke orang yang sudah pakar, kita panggang sendiri.
Itu pun masih ada kekhawatiran, hangus, kurang matang, gitu kan? Tapi kalau semuanya diserahkan ke ahlinya, maka kita tinggal beli pelengkapnya. Gitu loh. Ini analogi pizza as a service. Ya. Atau paling gampang apa? Ya. Paling gampang apa? Udah, kita beli pizza jadi, tinggal makan, selesai. Ya, kita nggak bikin apa-apa lagi. Nah, kalau ini tradisional, ya. Kalau ini kita sebut infrastructure as a service, ya. Infrastructure as a service. Jadi sebagian layanan sudah di handling dan kita tinggal tinggal menggunakan apa yang bisa kita jangkau, ya. Atau platform as a service. Jadi sebagian pekerjaan itu sudah ditangani sama ahlinya dan kita tinggal menggunakannya. Atau semuanya diserahkan. Software as a service. Oke? Ini analogi pizza. Ya, mungkin bukan cuma pizza, pisang goreng juga bisa, nasi goreng juga bisa, mie goreng juga bisa. Ya, Anda mau makan yang enak, kira-kira pilihannya apa? Gitu. Ya, mau makan apa yang susah ya? Black Forest. Aduh, nanti nggak jadi. Ya, mau makan apa? Aduh, nggak tahu bikinnya, kan begitu. Nah, ini yang menghantui Anda, ya, sehingga produk atau layanan yang Anda sedang kaji sekarang itu seolah-olah punya keterbatasan yang sebenarnya keterbatasan itu tidak perlu. Kenapa? Ketika Anda ingin menembus keterbatasan itu, sudah ada platform-platform yang disediakan. Seperti ini. Ya, itulah teknologi cloud. Ya, ketika Anda ingin menangani sendiri memang berat, ya, mulai dari application, security, database, sistem operasi, virtualisasi dan sebagainya, ya, memang berat, ya. Tapi ketika sebagian sudah diserahkan kepada pihak yang lebih kompeten, kepada pihak yang lebih pro untuk menanganinya, maka pekerjaan Anda itu menjadi lebih ringan sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi ketika ada ide untuk mengatakan bahwa produk ini harus canggih, canggihnya segini, jangan langsung di-cut. Jangan langsung bilang, nanti kita tidak mampu, nanti kita keteter. Ya, beda dengan IoT ya, IoT karena memang perangkat keras itu di sisi Anda, ya. Ada IoT ada vendor yang menyediakan apalagi namanya microcontrollernya, tapi itu pun tetap kerjaan lebih banyak di sisi Anda gitu. Jadi saya tidak anjurkan, ya. Bukan tidak berani, tapi Anda butuh waktu yang lebih panjang, ya. Padahal kita cuma punya waktu 3 semester. Itu uji pertimbangannya. Tapi kalau kau nekat mau IoT, silahkan. Ya, lari ke perangkat keras. Nah, karena itu pembekalan dalam tugas aplikasi ini saya anggap perlu untuk mengingatkan Anda kembali tentang ketersediaan teknologi cloud. Di mana sebagian pekerjaan yang bisa membuat aplikasi kita menjadi canggih, menjadi keren, menjadi pantas untuk dibanggakan, itu sebenarnya sudah tersedia. Ya, tinggal kita pilih, tinggal kita pakai. Tidak jadi mahal, Pak? Enggak. Bahkan begini, kalau kita bicara mahal,
ya. Jangan-jangan kembali ke analogi pizza ya. Kembali ke analogi pizza. Jangan-jangan ketika Anda, ya, jangan-jangan ketika Anda membuat pizza sendiri justru jadi lebih mahal. Ya, justru jadi lebih mahal dibandingkan kita bangun sendiri. Kita serahkan sebagian kepada yang sudah pakar. Ya, jadi kalau bicara cost, saya kira tidak. Ya, kita pakai jasa orang, bukannya itu kita mesti keluar biaya. Betul keluar biaya, tapi kalau dibilang mahal, enggak. Ya, satu pemikiran lagi mungkin Anda bisa pertimbangkan. Ya, saya sempat terpikir untuk di rumah saya pengen bikin sendiri itu pintu teralis besi. Ya, saya tinggal beli mesin las, saya beli besi, kemudian saya las sendiri. Jadi tekniknya ya made at home gitu kan, seperti pizza yang dibikin sendiri. Ya, gitu, kepikiran seperti itu. Tapi saya berpikir, pertama, memang ya saya belajar las juga adalah, tapi saya tidak punya pengalaman ngelas. Kedua, saya mesti beli bahan yang kemungkinan akan bersisa. Ya, kemungkinan akan bersisa. Atau kemungkinan akan banyak yang terbuang hanya karena memang ada sisa, dan kedua karena memang saya tidak punya pengalaman. Jadi mungkin akan ada material atau bahan yang rusak. Ya, jadi ketika saya tidak mampu, maka saya cari ahlinya. Saya cari tukang las dan saya suruh bikin. Jadi saya tinggal desain. Lalu kemudian tukang lasnya yang bikin. Yang pertimbangan saya akan lebih murah sebenarnya kalau saya serahkan ke orang. Kenapa? Bahan kalau ada sisa, mereka akan pakai lagi. Atau mungkin bahan untuk pesanan saya juga itu sisa dari yang proyek dia sebelumnya. Ya kan? Resiko bahwa gagal atau tidak, itu bukan tanggungan saya. Tapi tanggungan dari orang yang sudah pro. Ya, dan dengan begitu, dia juga bisa kasih saya harga yang lebih murah dibandingkan kalau saya bikin sendiri. Contoh misalnya, satu batang besi panjang 6 meter, saya cuma pakai katakanlah 4 meter gitu. 2 meternya dipakai apa? Ya kan? Tapi kalau itu saya serahkan ke profesional, ya, maka 4 meter yang saya butuhkan, itu dia bisa ambil dari 2 meter dari sisa yang sana, 2 meter dari sisa yang sini. Efisien di mereka kan? Dan otomatis efisien di kita. Jadi, serahkan ke ahlinya. Oke? Jadi, tidak usah takut dengan cost-nya. Ya? Nah, ketika sistem disediakan oleh vendor, ya, maka itu disebut sebagai infrastructure as a service. Jadi komputer yang kita sewa itu cuma komputernya, jaringannya, ya, storage-nya, apalagi data center-nya, storage data center, ya, itu masuk kategori infrastructure as a service. Sementara manajemennya di kita, security-nya, database-nya, sistem operasinya di kita. Ya, contoh Stimi Karisma
itu menggunakan jasa infrastructure as a service. Kita pakai DigitalOcean untuk virtual private server. Ya, jadi kita menyewa sebuah server di di DigitalOcean, sebut merek aja, ya, 10 US per bulan, ya, itu masih jauh lebih murah dibandingkan kita beli server yang sekuat DigitalOcean, yang harganya mungkin makan 25 juta ke atas. Ya, gitu. Kita sewa servernya. Jadi kita cuma dapat server, internetnya 24 jam, koneksinya ke server itu 24 jam, ya. Kita tinggal masuk, manage, bangun aplikasi kita di atasnya, selesai. Daripada kita invest sendiri di kampus. Ya, server kita beli sendiri, network kita bayar sendiri 24 jam, 7 hari seminggu, ya, bandwidth kita bayar sendiri, ya, kita serahkan ke ahlinya, ternyata lebih murah. Oke? Atau di kita cuma aplikasinya saja. Manajemennya serahkan semuanya ke providernya, serahkan semua ke vendornya. Maka di kita tinggal bikin aplikasi, connect ke server mereka, ya, tergantung service apa yang kita butuhkan dari mereka. Atau sekali semuanya di mereka, kita serahkan. Nah, inilah pilihan-pilihan yang ada pada teknologi cloud, di mana service-service yang kita butuhkan barangkali sudah ada solusi cloud-nya. Dan kita tidak perlu lagi membangun, ya, menghabiskan waktu untuk membangun dari A sampai Z. Ya, kalau ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya, mungkin kita cukup membangun A, B, C, D saja. Atau kita cukup membangun bagian A-nya saja. Sisanya serahkan ke vendornya, serahkan ke providernya. Nah, untuk Anda, mungkin Anda akan bermain di sekitar ini. Ya, infrastructure as a service atau platform as a service. Kenapa bukan yang kanan, Pak? Yang paling kanan ini kalau pengguna akhir. Ya, kalau pengguna akhir. Jadi, Anda sebagai pengusaha, Anda membangun ini kan aplikasi. Ya, lalu Anda menggunakan jasa pihak ketiga di layanan cloud. Ya, maka Anda kepada klien Anda, ya, kepada customer Anda, itu seperti ini. Di mata customer Anda seperti ini. Ya, di mata Anda posisinya ini atau ini. Jadi, sebagai startup, Anda mungkin akan bermain di infrastructure as a service, minimal Anda web hosting, ya kan? Atau platform as a service. Anda bikin front end-nya, lalu back end-nya buat terpakai yang sudah tersedia. Front end, back end, silahkan buka lagi kuliah-kuliah pemrogramannya ya. Oke? Nah, ini beberapa contoh cloud service level, ya. Infrastructure as service, ya. Salah satu yang tadi saya sebut, Karisma pakai DigitalOcean sebagai infrastrukturnya. Jadi server itu kita tidak sedia sendiri, kita sewa, ya, dan itu lebih murah. Lihat ada mesin ada di sebelah ruangan saya di kampus, ya, di ruangannya Ibu Hasni itu ada mesin, ada tower server, ya. Itu nggak kepake lagi tuh, kecuali routernya paling atas. Kenapa? Karena cost-nya waktu itu luar biasa.
ya, yang ternyata jauh lebih murah kalau kita menggunakan infrastructure as a service. Kenapa sempat dibuat, Pak? Ya, waktu itu belum musim cloud. Ya, belum ada layanan cloud, jadi kita sedia sendiri. Ya, platform as a service. Kita mau bikin apa? Mau jualan online sekarang itu nggak perlu bikin sendiri marketplace-nya. Ya, sudah ada, tinggal pakai. Tunggu, saya lupa ini bus apa ya B-nya. Kalau Firebase sendiri itu menyebut dirinya sebagai database as a service. Ya. Bentar, saya cek dulu. BAS itu apa ya? Kok saya lupa. Backend. Ya. Backend as a service. Ini berarti kita cuma bikin front end-nya, mereka sedia back end-nya. Ya. Nanti kita lihat beberapa contoh. Tunggu. Mahasiswa SI kayaknya pernah saya ajak pakai Firebase ya. Ingat Firebase? Oh iya Pak, iya pernah. Iya kan? Kita nggak perlu hosting untuk punya database. Kita langsung pakai Firebase saja. Dan waktu itu free kan? Ya, Firebase itu free. Kita bisa punya database tanpa harus hosting. Ya, kita bisa punya punya web hosting free. Ya, nah terus dari mana mereka dapat untung? Mereka ngambil untung dari perusahaan-perusahaan yang sudah membesar. Artinya, ketika Anda punya layanan masih kecil, ya udah pakai gratis lah dulu. Tapi ketika layanan Anda sudah bertransaksi sampai sekian, ya, sampai apalagi namanya, menggunakan traffic sekian gigabyte per bulan, nah pada saat itulah Anda kena charge. Ya, nanti kita lihat beberapa catatan, beberapa pertimbangan untuk memutuskan. Ya, kemudian ada software as a service. Untuk urusan-urusan pembayaran, misalnya, Anda tidak perlu bikin fitur layanan di dalam aplikasimu. Jadi, ketika Anda mengembangkan, ini harusnya sudah mulai mengembangkan ya, coding sudah boleh jalan lah ya, karena kecuali kalau Anda pengen pivot lebih awal ya, nggak usah tunggu pitching akhir, pitching final, Anda pivot lebih awal, ganti ide, oke, berarti harus kaji lagi kan, harus validasi lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada rencana untuk mengganti ide, ya, Anda sudah bisa pelan-pelan udah coding gitu. Ya, tapi ketika ada urusan transaksi pembayaran di dalam aplikasi Anda, sebaiknya jangan bikin sendiri. Ada software as a service. Kita bisa pakai PayPal, ya. Ada apa? Midtrans, ya. Midtrans itu juga layanan. Dia ngambil Rp3.000 dari setiap transaksi. Jadi kalau misalnya transaksimu di atas Rp3.000, lebih murah dari Rp3.000 per transaksi, ya jangan ambil itu. Ya, PayPal itu gratis. $1 pembayaran pun masih dia layani. Nah, ini banyak sih pilihan. Ya, ini masih banyak lagi, cuman beberapa yang populer itu ya ini. Ya, Anda mau apa? Atau mau sekarang bukan cuma PayPal, untuk transaksi pembayaran itu ada OVO, ada GoPay, ya banyak. Ya, yang Midtrans itu kalau kita pakai kartu kredit atau kartu debit, misalnya menerima pembayaran pakai kartu kredit, kartu debit, Anda bisa cari Midtrans. Ya, tapi zaman sekarang orang mungkin akan lebih berkembang dengan pembayaran apalagi istilahnya pembayaran itu yang kelas-kelasnya OVO, ya, uang elektronik.
ya, OVO, GoPay, GrabPay, link aja, apalagi seperti itu, ya, arahkan ke transaksi seperti itu. Nah, ini yang penting. Kenapa? Ya, mengapa kita mesti menggunakan jasa cloud? Ya, Pak, kenapa kita dipaksa pakai cloud? Ya, saya nggak paksa. Ya, saya cuma ngasih gambaran bahwa sebagian pekerjaanmu itu sudah ditangani orang lain. Ya, sebagian pekerjaanmu itu sudah ditangani orang lain. Jadi, kalau kamu tidak melihat wawasan ini, jangan sampai kamu membuang waktu membangun sesuatu yang sebenarnya bisa dilimpahkan ke orang lain, dilimpahkan ke pihak ketiga. Oke? Kenapa cloud? Sebentar ya, kita break sebentar. Oke. Bersamaan ada dua orang meeting di ruangan ini, jadi Oke. Kelebihan pertama adalah kenapa kita mesti menggunakan jasa cloud? Ya, pertama, mereka sudah apalagi sudah bertempur di medan laga bertahun-tahun. Ya, run on battle-proven infrastructure, artinya sistem mereka, infrastruktur mereka itu sudah tahan banting. Ya, perhatikan email Anda, ya, perhatikan email Anda, layanan email Anda, itu kan Google, ya. Nama Anda, Thalia Lively _17 ya Thalia, ya, @karisma_acid, betul loh, Karisma ACID, tapi infrastrukturnya di mana? Google. Nah, ya, thank you Thalia. Thalia Lively _17. Nah, kita pernah menyediakan server sendiri. Jadi itu lemari hitam di ruangannya Ibu Hasni itu monumen itu, ya, itu monumen. Walaupun dia sudah tidak dipakai sekarang, tapi dulu semuanya pernah ada di situ, ya, web server, mail server, bahkan sekarang Anda pakai Google Drive, dulu itu disimpan di server di situ, ya, file-file sharing foldernya mahasiswa itu di situ. Kita bangun sendiri. Tapi ketika misalnya ada kegagalan, ya, hard disk gagal, listrik gagal, ya, apalagi termasuk mesin servernya gagal, ya, terpaksa sistemnya kita install ulang, ya, dan apa yang sudah pernah ada itu hilang. Kita backup, tapi untuk recovery-nya juga lumayan. Ya, tapi sekarang apa yang kita lakukan? Kita gandeng Karisma ACID itu ke layanan cloud, ya, punya Google. Google itu sudah tahan banting, sudah 2008, ya, 2008 sampai hari ini, ya, udah 12 tahun berperang di medannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan run on battle proven. Ya, 6 miliar jam YouTube per bulan, bayangkan, ya. Kita mau bikin sendiri server seperti itu. Nah, ini perhatikan, yang musik siapa? Yang musik grup siapa yang musik? Kira-kira Anda mau hosting di mana tuh, simpan musiknya orang gitu?
Ayo dipikirin. VAR, ya. VAR. Sudah dipikirkan mau disimpan di mana musiknya orang? Mau di streaming di mana musiknya orang? Ya. Nah, layanan cloud itu sudah menyediakan layanan streaming. Ya. Apakah tidak sama, Pak? Kalau kita simpan di Google, ya kalau simpan di Google juga, nah apa lagi namanya, customermu simpan di, simpan di YouTube juga, customermu bisa simpan di YouTube. Tapi kan kamu mau melayani seperti YouTube. Ya. Nah sekarang mau di hosting di mana coba? Berarti hostingmu harus punya storage yang gede untuk simpan semua musik. Ya, apalagi plus video ya kalau nggak salah ingat. Ya, terus streamingnya seberapa cepat coba? Ya, sudah dipikirkan itu? Harus kalian pikirkan dari sekarang. Ini gunanya pembekalan ini. Ya, siapa tahu Anda belum pernah kepikiran ke sana. Ingat, yang Anda buat bukan cuma sisi front end-nya. Tapi di sisi back end-nya juga harus Anda siapkan. Back end sudah ada platform cloud-nya. Silahkan dicari. Ya. Google itu dalam 1 detik itu 8 juta hit loh servernya. Bayangin. Ya. Global network redundansi ketika dia gagal di satu tempat, misalnya di sini kelebihan overload, itu dengan cepat mereka bisa alihkan ke tempat lain, ke server mereka yang lain. Atau lebih parah lagi, kalau server ini down, kalau satu sebab, itu kita sebagai penggunanya itu tidak merasa bahwa ada gangguan di sana. Ya, itu. Kemudian inovatif infrastruktur, makin hari makin berkembang. Ya, data, kalau kita cerita big data itu sudah bertera-terabyte. Ya, 425 juta user Gmail. Itu kalau mereka tidak inovasi, maka udah keok dari berapa tahun lalu. Ya, tapi karena mereka punya tim yang terus-menerus melakukan inovasi, sehingga teknologi mereka itu satu, adaptif. Ya, yang sekarang itu memadai, selalu memadai. Ya. Kedua, kapasitas meningkat. Nah, itu urusan mereka, inovasi. Kalau kita handling sendiri, kita punya platform, kita pun juga harus menyediakan kemampuan untuk inovasi, kemampuan tahan banting itu, gitu. Kuat nggak? Ya, silahkan, VAR, renungkan di dalam tim Anda. Kuat nggak kita bangun platform sendiri? Atau sudah terpikir nggak bagaimana platform Anda? Bukan cuma front end-nya, bukan cuma soal share musiknya, bukan cuma soal promo musiknya dan dibayar, bukan. Tapi di mana Anda mau simpan? Jadi, buka mata, cari mana layanan cloud yang cocok untuk streaming musik. Oke? Makanya saya bilang, ini pengayaan, ya, pembekalan, supaya Anda tuh buka mata, lihat. Masalahnya dari rancangan kemarin, ya tadi yang saya bilang bahwa rancangan Anda itu, ide-ide proyek Anda itu tidak terlalu istimewa. Kenapa? Anda tidak buka mata sih. Ada yang buka mata tapi tidak berani jalan. Ya. Tidak berani jalan karena takut, tidak mau maju. Beda kalau tukang mancing itu paling tidak mau sekali maju. Ya. Karena kalau dia maju nyebur. Oke? Kedua, dengan menggunakan layanan cloud, maka Anda fokus pada produk Anda saja. Kenapa?
Urusan infrastruktur biarkan, serahkan ke ahlinya. Ya, urusan database, backup dan sebagainya serahkan ke ahlinya. Anda cuma fokus di layanan. Itu maksudnya, fokus on your product. Jadi, Anda bikin kode program, develop di tugas aplikasi ini, Anda sebatas yang betul-betul akan berhadapan dengan front end, dengan customer Anda. Ya kan? Urusan belakangnya, cari layanan cloud yang bisa support. Cari. Dengan begitu, pekerjaan Anda jadi lebih simpel. Itu yang menyebabkan, ya, sebuah startup itu bisa launching dalam 1 bulan. Sebenarnya. Ya, waktu kita training sama Pak Ahyat, sama beberapa teman satu tim Makassar untuk menjadi fasilitator, ya, menjadi mentor di pengembangan startup dari Bekraf waktu itu, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, itu bahkan satu startup itu diarahkan untuk launching dalam 12 hari. Program 12 hari atau 2 minggu launching. Ya, kelihatan tidak masuk akal, tapi tidak. Fokus pada produknya, fokus pada front end-nya, fokus pada layanannya saja. Urusan infrastrukturnya serahkan ke ahlinya, serahkan ke cloud. Ya, kita bisa bikin aplikasi chat misalnya, ya. Waktu saya kelas di coding dulu pertama ikut kelas di coding, itu saya ada submission, saya bikin aplikasi kecil, ya. Hanya front end-nya saja berbasis Android dan database-nya ada di Firebase. Kalau tidak salah chat. Ya, aplikasi chat. Dan itu hanya saya bangun dalam 2-3 hari. 2-3 hari karena juga ada kesibukan lain. Database-nya di mana? Firebase. Kasih disimpan di Firebase. Ya, bahkan setelah pengalaman itu saya bisa demo di depan peserta training startup atau mahasiswa saya, ya. Anda yang pernah dapat, bukan SI yang ini yang dapat bikin aplikasi chat, ya. Aplikasi chat di depan kelas saya bikin. Hanya hitungan jam. Kenapa? Memang bisa seperti itu. Ya. Jadi sekarang Anda harus memilah bagian mana yang Anda kembangkan, bagian mana yang kita serahkan. Oke, fokus ke produk, ya, urusan security, urusan monitoring, urusan scaling, urusan patching, ya. Patching itu ketika ada resiko keamanan, ada vulnerability hole, ya, security hole, itu mereka yang tambal, kita nggak perlu tahu, ya. Ketika ada resiko keamanan, mereka yang tutupi, kita nggak usah mikirin. Oke. Jadi dari sekarang Anda harus pilah-pilah nih. Oke, ini loh layanan kita dan ini infrastruktur kita. Mana yang harus kita buat? Mana yang kita serahkan? Serahkan kepada siapa? Cari. Ya. 3. Nah, cari. Tadi kata-kata terakhir saya, cari. Lots of service type. Banyak sekali servisnya. Banyak sekali layanan yang sudah tersedia, ya, sampai ke sistem cerdas, rekognisi wajah, rekognisi suara, rekognisi itu yang Anda takutkan kan, ya. Geolocation itu sepele, ya. Various type of service, bervariasi. Jadi jangan takut bahwa layanan itu tidak tersedia, cari. Oke? Kemudian embrace experimentation, artinya kamu bisa pakai mereka untuk eksperimen. Ya. Anda bisa join ke sebuah layanan cloud hanya untuk testing. Bahkan kalau misalnya ikut kelas-kelas online itu ada layanan cloud yang misalnya, ya kembali ke contoh di coding misalnya, saya ikut kelas machine learning
Ya, kelas machine learning-nya ada layanan cloud yang bisa kita pakai. Ya, pakai layanan cloud-nya, ada Azure, ada IBM, ada Azure dari Microsoft, IBM, ada Google. Tinggal kita pilih mau pakai yang mana. Mereka mensupport pengembangan, ya. Mereka menyediakan layanan untuk eksperimen. Kemudian virtual machine, mesin-mesin virtual, ya, blob storage. Nah ini, Anda misalnya VAR misalnya, ya, kenapa salah dengar Andri? Ya, misalnya VAR mau nyimpan data untuk koleksi musik, ya. Ayo, di mana mau simpan? Ada blob storage, NoSQL data storage, MySQL database. Jadi kalau Anda hosting, satu space-nya kecil, ya. Dua, Anda manage sendiri MySQL-nya. Ini tidak, Anda tinggal bikin skema database Anda, tetap udah jalan, pakai request dan sebagainya, query dan sebagainya, tinggal running, maintenance mereka. Ya, atau mau sampai ke mesin untuk analisis big data. Ya, big data analytics. Ada, machine learning, ada. Ya, saya tertarik untuk menantang Anda, kira-kira dari 13 tim ini, ya, apa fitur yang bisa Anda kembangkan ke arah machine learning? Ya, contoh machine learning, Anda pakai GoFood, Anda buka GoFood, terus langsung dia kasih tahu, di dekat Anda ada warung ini, ada snack ini, ada ini, itu, ya, perhatikan nggak? Ya, ada snack ini, ada makanan ini, kalau mau minum ada ini, dekat ini semuanya, dan itu semua dekat kita loh, dekat lokasi kita. Perhatikan, itu machine learning. Ya, bagaimana Gojek itu mencari driver terdekat, driver yang sedang tidak ada isi. Itu bukan query biasa, itu machine learning. Ya, atau paling ini ketika Anda memilih satu menu terus dikasih tahu barangkali Anda juga suka yang ini. Nah, saya ingin nantang 13 tim ini, kira-kira fitur mana yang bisa dimasukkan machine learning. Mungkin Anda nggak develop sekarang, ya, karena Anda sudah punya MVP kan, MVP, minimum viable product. Tapi siapa tahu bisa, why not? Ya, supaya nanti keluarnya juga kita bisa pamer dengan bangga gitu loh. Ya, itu ambisi saya saja sih. Tapi ukur-ukur lah, ya, coba. Nah, ini contoh ya bagaimana lots of service type study. Ya, urusan manajemen platformnya ada. Ya, komputasi ada. Ya, ini semua virtual machine nih. Ya, storage, penyimpanan ada. Networking, jaringan ada. Mau VPN, load balancing, CDN, DNS, interkoneksi ada. Big data, ya, big data. Sampai sampel, ya, data sampel itu ada, data lab. Tinggal nanti cari sampel data lab yang mana yang bisa Anda coba terapkan atau matching dengan big data Anda, gitu. Bisa. Machine learning. Nah, ini semua sudah high class sih, ya. Apalagi kalau yang cuma soal database, soal ini database nih, ya, data store, cloud SQL ada. Oke, intinya tinggal kita eksplorasi,
Ya, intinya tinggal kita eksplorasi. Saya sih sarankan Anda coba belajar online ya di kelas-kelas machine learning, kelas-kelas big data, ya di mana saja, terserah. Nanti kalau saya bilang di coding lagi, kalian bilang saya jualan di coding. Nah, supaya wawasan itu terbuka. Gitu. Wah, ternyata produk saya ini kayaknya bisa deh saya bawa ke sini. Ya, ternyata fitur ini bisa deh saya masukkan ke dalam layanan saya. Ya, supaya ya tidak gitu-gitu aja. Ya, ada hal yang memang keren untuk Anda launching, Anda luncurkan. Oke? Saya tidak bisa jelasin satu-satu karena jangan sampai saya jelasin, terus Anda tidak butuh atau tidak match dengan konsep project Anda. Jadi yang harus eksplor itu Anda, karena Anda yang tahu kebutuhan dari produk dan tim Anda. Ya, jangan minta saya, Pak, kasih contoh dong. Waduh, 13 contoh. Ya, sementara yang butuh Anda, bukan saya. Oke? Yang dibutuhkan adalah eksplorasi. Mumpung sekarang belum mulai coding nih, ya, tapi seharusnya Anda sudah mulai. Ya, jangan sampai Anda codingnya kebablasan. Kebablasan artinya yang sebenarnya Anda tidak perlu implementasi, Anda implementasi. Padahal di luar sana sudah tersedia, tinggal pakai. Ya, kalau di istilah programming itu namanya reinventing the wheel, the wheel. Ya, reinventing the wheel. Mendesain ulang roda. Ya, mendesain ulang roda. Yakin, ayo kita bikin roda yang bundar, ini nih paling efisien. Padahal dari dulu juga roda itu sudah bundar. Cari. Siapa tahu sudah ada, tersedia. Tinggal kita pakai. Dan yang Anda bangun tinggal kecil-kecil saja. Oke? Seandainya saya jadi penilai nanti, ya, mungkin saya akan kasih nilai plus kalau ada yang bermain dengan cloud platform, ya, apalagi ada machine learning-nya. Kok harus zaman now itu sudah seolah-olah kita seperti orang bodoh kalau kita tidak memanfaatkan ya teknologi yang begitu bagus. Ini contoh dari Amazon, ya bisa dilihat-lihat. Ya, saya nggak bisa jelasin satu-satu ini singkatan-singkatannya apa. Tapi urusan deployment itu hosting, publish dan sebagainya itu ada tersedia. Ya, urusan service application ini banyak. Ya, mau Java, mau Python ada, machine learning di sini. Ya. Mau foundation service ini ada, ya database dan sebagainya ada, tapi ini istilah-istilah di Amazon. Ya, memang sulit membayangkan ketika kita tidak pernah mempelajarinya. Ya, tapi ketika kita mempelajari satu hal baru, selalu ada ide untuk kayaknya hal baru ini bagus kalau saya terapkan di ide saya yang kemarin. Ya, jadi jangan terlambat untuk belajar, di mana Anda sudah keburu develop, ya, sudah selesai baru kemudian Anda bilang, waduh kenapa saya tidak pakai fitur ini. Dari sekarang Anda cari itu fitur. Ya, jangan puas dengan apa yang sudah Anda rumuskan. Selalu yakin bahwa ada yang lebih bagus. Oke? Nah, alasan keempat. Tadi ketiga apa? Lots of service, banyak service, banyak layanan yang tersedia. Ya. Keempat apa? Easily scale out. Contoh begini. Anda bikin layanan yang hubungannya dengan pendaftaran sekolah. Ya, Anda bikin layanan untuk
memberikan saran karena orang daftar sekolahnya berdasarkan zonasi misalnya, dia kasih masuk lokasi, kemudian dari lokasi itu langsung dicarikan. Ini sekolah yang tingkat kompetisinya berpotensi, bukan rendah ya, tapi berpotensi untuk dimenangkan. Kenapa? Secara zonasi dia paling dekat. Secara akademik dia di atas rata-rata dari rata-rata di sekolah itu misalnya. Kalkulasi-kalkulasi seperti itu misalnya. Nah, itu terjadi berarti setahun sekali ketika penerimaan murid baru. Ya, berarti ketika musim penerimaan murid baru terjadi lonjakan. Ya, terjadi lonjakan traffic, terjadi lonjakan service. Anda cuma pakai jasa hosting yang menyediakan katakanlah 500 GB traffic. Ya, ternyata ketika dia sudah di musim puncak, ya di musim puncak terjadi lonjakan traffic, ternyata trafficnya melebihi 500 GB. Tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Kalau sebuah jasa hosting menyediakan traffic 500 GB per bulan, lalu Anda mencapai batas itu, pernah dapat website yang mengatakan, maaf, website tidak bisa diakses karena melebihi limit traffic. Pernah dapat itu? Mau nggak usermu dapat itu? Ya kan? Nah, itu satu kelemahan kalau kita mainnya statik. Tapi dengan menggunakan jasa cloud, maka kita bisa mengatur, layanan saya ini nanti akan booming di tahun akademik baru, di tahun ajaran baru, ya di masa penerimaan murid baru. Kalau gitu, bulan ini saya up, ya bulan ini saya up. Setelah masa puncak habis, saya turunkan lagi. Atau ada yang otomatis, pakai aja dulu. Jadi limit trafficnya sampai 500 GB gratis. Ketika di atas 500 GB, Anda bayar berapa kelebihannya. 1 bulan, 2 bulan selesai urusan, dia turun lagi, Anda nggak perlu bayar lagi. Ya, itu contoh bagaimana scale out itu bisa bisa di manage. Ya, kita nggak perlu bayar. Kalau musim-musim puncak kita butuh 2 terabyte traffic misalnya. Ya, 2 terabyte. Apakah kita invest 2 terabyte itu sepanjang tahun? Tidak perlu. Nah, layanan cloud akan memberikan fleksibilitas. Ya, Anda pakai dulu. Ketika layanan Anda sampai segini, bayarnya lebihnya. Ya, itu bisa kita dapatkan dari layanan cloud. Atau misalnya, dia harus membangun beberapa back-end server. Ya, karena puncak, ya, Anda bikin marketplace yang melayani khusus baju lebaran misalnya. Berarti nanti puncaknya ada di musim-musim lebaran. Atau jual baju, marketplace yang jualan baju, puncaknya ada di lebaran, Natal, gitu kan, hari raya. Nah, pada saat itu Anda butuh banyak service. Ya, apakah kita harus bangun server satu persatu gitu? Nggak perlu. Layanan cloud sudah menyediakan infrastrukturnya dengan kemungkinan perluasan. Oke? Easily scale out. Dan yang kelima adalah pay only what you use. Bayar hanya yang kamu pakai. Ya, contoh Firebase. Saya pernah bikin ada mahasiswa bimbingan saya, dia membuat sebuah aplikasi untuk sebuah toko bangunan di Bone. Ya, membuat toko bangunan di Bone. Tapi karena konteksnya konteksnya adalah skripsi, jadi tidak terlalu perfect. Ya, yang di awal-awal saya pernah bilang, aplikasimu itu tidak layak pakai. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk skripsi oke, secara metodologi sudah iya, tapi aplikasinya itu tidak layak, tidak akan bisa dipakai.
Ya, nah setelah itu karena saya pembimbingnya, kemudian saya kenal orang yang orang yang punya toko bangunan di Bone. Jadi saya bilang, aplikasimu ini kau sudah selesai, kau survei di sana, kau dibantu, kau mesti kasih umpan balik gitu, kau mesti kasih balikan. Ya, tapi kalau kau mau kasih aplikasimu, dia nggak bisa pakai ini. Jadi, ayo saya bantu kau untuk bangun. Waktu itu ya bimbingan saya. Nah, tapi pertimbangan kita bahwa dia nggak mau repot, si pemilik toko bangunan ini nggak mau repot dengan dia mesti manajemen server. Dia nggak mau bangun server di tempatnya, dia juga nggak mau hosting. Ya, dia pengen layanan yang dipakai waktu itu sama dengan layanannya IC, ya, tapi ini khusus untuk bahan bangunan. Kalau IC kita masuk rumah makan, kita pesan sendiri gitu kan, apa yang kita mau pesan. Nah, ini di toko bangunan. Ya, masuk di toko bangunan, kita scan ini harganya, kita masukkan, kita scan barcode-nya, kita masukkan berapa yang kita mau pesan. Kayak gitu. Tapi owner-nya, dia nggak mau repot dengan manajemen server, dia nggak punya sumber daya, dia nggak mau bayar lagi orang hanya untuk tangani itu server. Dua, dia nggak mau hosting. Karena itu berarti investasi. Ya, maka solusinya adalah kita bikin yang berbasis cloud. Kenapa? Firebase itu free sampai 10 giga. Ya, menurut perkiraan kita semua data bahan bangunan yang dia simpan sampai ke transaksi itu tidak akan makan 10 giga. Ya, sampai hari ini data Siska itu belum habis 100 mega. Ya, belum sampai 100 megabyte. Data Siska sejak 2007. Ya, sejak 2007 sampai hari ini, data Siska itu transaksinya kan tiap tahun, tiap semester jalan, ya, itu belum habis 100 mega. Kalau saya backup datanya, itu hanya sekitar 20 sampai 35 megaan. Ya, nah, perkiraan saya 10 GB itu belum tercapai. Kalau untuk toko bangunan itu. Jadi, solusi kita adalah platformnya kita sediakan kita pakai Firebase. Jadi yang kita bikin aplikasi front end-nya saja. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Ya, supaya apa yang kita bangun itu efisien dari segi waktu development, efisien dari sisi biaya, efisien dari sisi technical Anda gitu. Ya, Anda tidak perlu ribet dengan coding yang sebenarnya tidak perlu lagi dikerjakan karena sudah ada layanan-layanan yang sudah menyediakan itu. Itu yang tadi saya maksud. Ada tangan sebenarnya yang sedang meraih Anda ke bawah, tapi Anda tidak lihat. Anda cuma mengukur bahwa tangan saya cuma bisa menjangkau segini. Dari sekarang, Anda mesti buka wawasan, ya, pelajari itu cloud, pelajari itu teknologi-teknologi machine learning, big data, dan sebagainya. Siapa tahu itu bermanfaat, Anda bisa terapkan di dalam sistem Anda. Oke? Ya, ya, saya kira itu sedikit wawasan yang saya bisa kasih untuk hari ini. Ya, harapan saya tidak bisa ngasih teknis, tapi harapan saya Anda terbuka wawasannya untuk mulai mencari. Ya, mulai mencari. Saya mau develop ini, saya mau produk kami adalah ini, produk saya adalah ini. Ibaratnya begini, Anda mau bikin satu fitur. Nah, Anda mau bikin sebuah skateboard, misalnya skateboard ya. Kira-kira boardnya ini, papannya bisa kita dapat dari mana? Rodanya bisa kita dapat dari mana? Apalagi namanya, asnya kita bisa dapat dari mana? Seperti itu. Kita mau bangun sebuah sepeda, ya, rangkanya kita bisa dapat dari mana? Gearnya kita bisa dapat dari mana? Setirnya kita bisa dapat dari mana? Lakukan itu dulu. Ya, Anda punya produk ini. Nah,
fitur ininya kita bisa dapat dari mana, fitur ininya dapat dari mana, fitur ini dapat dari mana. Pelajari dulu itu. Kalau bisa diimplementasi, itu yang diambil, jangan paksa bikin sendiri. Oke? Ini tujuan dari pembekalan kita hari ini. Ya, buka wawasan. Jadi strateginya adalah lihat produkmu apa, lalu cari autentikasinya di mana, paymentnya di mana, simpan database-nya di mana. Kalau semua yang Anda list itu kemudian 50% sudah tersedia layanan cloud-nya, pakai. Anda tinggal bikin yang 50%. Dengan begitu waktu development-nya menjadi lebih singkat. Oke? Ya, tidak perlu menunggu bahwa 10 pertemuan tugas aplikasi, 10 minggu Anda coding tugas aplikasi terus baru launching. Nggak boleh. 2 minggu depan Anda sudah bisa develop, Anda mau launching silahkan. Ya, tapi ada tahap yang lebih perlu lagi ya, validasi user. Jadi setelah launching, Anda cek apakah user Anda cocok dengan yang sudah Anda luncurkan itu. Cek terus. Oke, itu gunanya rilis 1. Ya, baik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di classroom, di forum ya, di classroom. Sorry, classroomnya terbengkalai. Saya agak sibuk dengan kelas-kelas baru semester ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk saya rapikan. Ya, termasuk video-video rekaman belum semuanya saya bisa upload. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya. Sore Pak, makasih Pak. Sore. Pak Sofyan, Ya. Makasih Pak. tadi sudah datang Ya. tadi. Ya, sudah lihat. Namanya tadi dia pergi. Bang. Ya.